Perkenalkan, saya Dewi Irawati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Jepara. Dengan fasilitator Bapak Iko Mangwitarsa. Pengajar praktek Ibu Siska Nuryagiah. Pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Jepara Bapak Sugianto, SPD, SST, MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu calon guru penggerak Angkatan 8 beserta tamu undangan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi budaya positif pendidikan guru penggerak tahun 2023. Selanjutnya, perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sosialisasi dan penyampaian materi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak. Dan yang ketiga, penutup. Masuk pada acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara inti, penyampaian materi dan sosialisasi budaya positif di sekolah. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih semangat? Semangatnya mana Pak Suud? Pak Suud terus. Baiklah, kita lanjutkan materi kita tentang budaya positif. Kalau tadi sebenarnya di materi awal sudah disampaikan tentang kebutuhan murid. Jadi selamanya kita, jika ada suatu permasalahan, tidak selamanya kita menyalahkan murid. Jadi murid melakukan sesuatu itu karena ada alasannya. Jadi seperti itu. Budaya positif sekolah. Nah, di sini ada istilah posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, itu tulisannya salah ketik dikit. Nah, pernah mendengar istilah ini Pak Bambang? Belum pernah. Bu Ayu? Belum pernah. Nah, apa sih posisi kontrol dan segitiga restitusi itu? Nah, di sini untuk menjawab atau untuk mengetahuinya tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi, kita sebagai guru tentunya sudah dalam menjalankan tugas kita, bagaimana kita menempatkan diri, menempatkan posisi sebagai guru seperti apa kita. Nah, mungkin kalau di dalam kelas sering kita menjumpai murid-murid kita masuk kelas terlambat.
Terus apa lagi? Misalnya tidak tertib dalam memakai seragam sekolah. Sepatunya yang warna putih karena punya di rumah, kebetulan anak orang mampu, pastinya ingin menunjukkan yang berbeda dari temannya. Nah, itu seringkali kita jumpai. Saya yakin di sini sudah ada senior-senior seperti Bu Susi, ini pengalaman berpuluh-puluh tahun mengajar, ada Pak Suot, Pak Bambang, sudah tidak asing dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid kita, ya. Lalu bagaimana kita menempatkan posisi jika ada suatu permasalahan pada murid kita? Nah, di sini ada suatu gambar, ada seorang guru, ya. Ada seorang guru yang memperlakukan muridnya seperti ini. Muridnya disuruh maju ke depan kelas. Terus apa yang dilakukan? Muridnya disuruh mengangkat satu kaki dan memegang kedua telinga. Nah, apakah pernah melakukan seperti ini? Nah, ini Bapak dan Ibu sendiri yang tahu. Saya sebagai guru pun sebenarnya pernah, terus terang ini pernah mengalami atau melakukan hal-hal seperti ini. Hal-hal seperti ini. Nah, tujuannya apa? Kalau tadi sudah kita diskusikan tentang materi untuk mendisiplinkan murid, ya, mendisiplinkan murid. Nah, sebenarnya tujuan dari guru itu, tujuan awalnya baik, ya, untuk mendisiplinkan, menertibkan. Jadi sama, pemikiran saya waktu itu juga seperti itu. Dengan saya melakukan seperti ini, tentunya harapan saya, harapan Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin punya harapan yang mulia, bukan harapan yang ingin menyengsarakan murid gitu, ya Pak Bapak, ya. Harapannya ingin menertibkan atau mendisiplinkan seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan, nah di sini ada sebuah tayangan, ya, suatu fakta ini yang memang terjadi di dunia pendidikan tentang hukuman, ya, hukuman yang diberikan oleh guru kepada siswa, entah itu hukuman atau apa. Intinya dalam video ini adalah tujuannya sama dengan untuk mendisiplinkan tadi. Kita lihat dulu tayangannya. Sik yang beredar di media sosial, Fatoni mengatakan keduanya terpaksa video yang beredar ini. Dua orang siswa SMA di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pingsan dan dibawa ke rumah sakit diduga akibat dihukum gurunya dan viral di media sosial. Salah satu siswa yang ada di video tersebut mengaku video yang beredar di media sosial dengan narasi pingsan karena push up 150 kali serta disebutkan berada di rumah sakit sangat tidak benar. Video itu diambil seorang saat berada di ruang UKS bersama dengan teman-temannya. Keduanya terpaksa meminta dibawa ke ruang UKS usai mengalami kram tangan dan lemas setelah push up 30 kali. Push up dilakukan setelah ia meminta sendiri pada seorang guru akibat pulang sebelum waktunya saat jam pelajaran sedang kosong. Setelah push up, kemudian ia mengalami kram tangan secara tiba-tiba. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Zainal Fatoni mengatakan video yang beredar di media sosial itu terjadi pada Selasa lalu. Kedua siswa mengalami kram tangan dan dibawa ke UKS sebelum dibawa ke rumah sakit karena tak kunjung membaik. Narasi pingsan yang disebut akibat hukuman fisik yang beredar di media sosial disebut pihak sekolah tidak benar.
Hasil klarifikasi dengan guru, hukuman fisik diberikan sebanyak 30 kali dan tidak sampai ratusan. Meski begitu pemirsa, pihak sekolah sudah memberikan teguran secara tertulis pada guru tersebut agar tidak mengulangi hal ini lagi. Nah, itu tadi tayangan video yang terjadi di dunia pendidikan. Jadi ada suatu guru di dalam kelas itu, karena murid pulang duluan, kalau bahasa kita tuh burut gitu ya, burut pulang duluan. Terus anak itu melakukan apa tadi? Push up ya, push up. Kalau diberitakan push up-nya 100 kali, tetapi diklarifikasi ke guru hanya dilakukan tidak sampai 100 kali. Tadi hanya berapa? 30 kali. Tetapi yang terjadi, anak tadi terus apa? Kan tangannya. Nah, kalau saya tengok ke diri saya sendiri ya, sebenarnya kalau di SMK 1 Jepara itu, karena ada 7 jurusan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ada NKPI seperti apa, TKR seperti apa, APHP seperti apa. Kalau kita guru umum ya, di guru normatif adaptif, tentu mengenal banyak karakteristik dari berbagai jurusan. Karena kebetulan saya sendiri mengajarnya sudah jelajah dari NKPI ya, pernah ngajar anaknya seperti apa, di APAT seperti apa, APHPI, terus TKJ itu seperti apa, sudah tahu semua. Dan kebetulan di jurusan NKPI itu, kalau NKPI itu karena mayoritas banyak anak putra, jadi mereka itu malah lebih suka dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau mereka melakukan kesalahan, betul tidak Pak Bambang ini yang sudah terjun di NKPI lumayan lama ya Pak ya, di NKPI. Nah, sekarang dari tayangan video tersebut, saya ingin tahu tanggapan dari Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan tentang video itu? Bu Ayu? Bu Susi ini kelihatannya. Bu Lala? Oh iya, Bu Lala ini kelihatan mau memberikan tanggapan. Oke, Bu Lala silakan. Ya, bagaimana tanggapan Bu Lala terkait dari tayangan video tadi? Kira-kira menurut Bu Lala pendapatnya setuju atau tidak? Kalau tidak, mungkin alasannya apa? Kalau menurut saya, kalau anak zaman sekarang itu dikasih karena beda ya Bu, zaman sekarang sama dulu. Kalau dulu mungkin anak-anaknya masih belum terlalu fisiknya masih beda. Kalau sekarang manja karena sesuai jurusan. Kalau misalkan kalau di sekolah kita untuk NKPI, oke lah kita kasih hukumannya fisik karena memang dia setiap hari harus ada fisiknya. Tapi kalau misalkan seperti anak jurusan lain, misalkan APHP atau TKJ dan yang lainnya, itu kalau misalkan dikasih hukuman seperti itu, saya kira tidak efeknya itu tidak baik. Karena kalau mendingan kalau di TKJ, kalau saya sendiri kalau misalkan melakukan kesalahan hukumannya bukan fisik, tapi kita seperti misalnya membuat
menuliskan istighfar sebanyak beberapa kali. Jadinya memang dia selain untuk moralnya anak sendiri bisa ibaratnya langsung minta maaf sama yang di atas, jadi kan dia juga sadar, oh ya ternyata aku tadi salah. Jadi memang dia sadar sendiri dan nggak berat, nggak efeknya nggak akan buruk gitu. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran anak TKJ ya. Gitu. Jadi nggak fisik tapi memang kita biasanya memang suruh menulis istighfar berapa kali gitu. Jadi dia memang ya langsung minta maafnya langsung sama yang di atas gitu. Sama yang di atas. Gitu kan. Ya, terima kasih Lala. Ada lagi Pak Bambang? Ya, Pak Bambang mau menambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Ini tanggapan mengenai tanggapan buat hiburan ya. Jepara hiburan. Tanggapan ini mengenai videonya atau mengenai hukumannya. Ini ada dua yang perlu kita sampaikan dalam ini. Ada video yang muncul lewat berita, ada hukuman dan sekiranya itu akan membuat suatu permasalahan bagi murid maupun yang memberikan. Ini yang saya yang hukuman saja. Hukuman saja. Kalau hukuman dari kami apapun bentuknya seperti Pak Ru tadi, apapun kesalahan itu pasti akan mendapatkan hukuman, entah itu hukuman apapun, dalam artian hukuman yang sifatnya adalah mendidik. Di SMK kita mempunyai banyak jurusan, banyak kepribadian maupun perilaku yang tidak sama. Nah, NKPI itu dikasih hukuman 30 kali ya, kecil lah. Oh, iya lah. 30 kali itu hukuman apa Pak? Itu cuma segitu. 50 kali menantang ya Pak. Kalau anak NKPI menantang itu. Tapi kalau untuk anak perempuan biasanya jangan lebih sampai 15, paling tidak maksimal itu ya 20, tapi 15 bisa terlaksana. Ya. Hal ini kalau itu sudah dilaksanakan di APHPI dan sebagainya ya salah jelas, karena kebanyakan adalah untuk perempuan. Nah ini sifatnya kita adalah untuk memberikan didikan yang mana untuk menyadarkan anak-anak tersebut. Apapun bentuknya, hukumannya ya sesuai dengan kondisi anak-anak tersebut. Itu yang saya harapkan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Bambang. Nah ini sebenarnya tayangan video ini untuk menjawabnya itu ada di topik yang ingin kita bahas tadi. Tadi saya sudah katakan posisi kontrol seorang guru dan segitiga restitusi. Supaya guru tersebut agar tidak mengulangi hal ini lagi. Nah ini untuk menjawab video tadi, ini ada seorang tokoh yang memperkenalkan metode restitusi dalam mendisiplinkan anak, Jadi posisi kontrol ini sebenarnya bisa dipakai di sekolah, bisa juga dipakai di rumah. Kita sebagai orang tua, sebagai ibu, kalau ada yang sebagai bapak, nah itu bisa menerapkan posisi kontrol ini sebenarnya oleh Dan Goshen. Nah apa sih posisi kontrol yang dikemukakan oleh Dan Goshen ini? Break dulu ya, mendengarkan musik.
Suut itu lagu apa itu? Kok lama sekali? Lagu Budiman. Oke, kita lanjutkan. Jadi menurut Dian Goosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat pada murid? Apakah sudah memerdekakan murid dan memandirikan murid? Nah, itu dari Dian Goosen ini ada 5 posisi kontrol seorang guru yang ditulis dalam bukunya. Nah, yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ini biasanya kecenderungan perilaku kontrol yang diberikan oleh guru menghardik, menunjuk, ayo lari. Nah, seperti itu. Menyakiti. Nah, menyakiti itu bisa dalam arti luas ya. Menyakiti hati atau menyakiti secara fisik ya. Kalau Pak Bambang tersakiti hatinya, atau menyindir, nah itu termasuk posisi kontrol menghukum. Itu perilaku yang diberikan guru seperti itu. Kalau tidak, guru keliling lapangan, ngoyai anak-anak yang tidak mau ke lapangan untuk ikut upacara pakai apa itu? Pakai tongkat, ngejar. Nah itu. Ada yang mengatakan pakai cutek, karena kecil jadi cutek. Kalau tongkat besar ya. Nah itu posisi penghukum. Yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Gimana guru menempatkan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Pernah misalnya kita ngatakan ke murid, coba tolonglah bantu ibu, Kira-kira pernah Bapak Ibu? Seperti orang mau minta belas kasihan itu ya. Jadi di sini perilaku kontrol yang cenderung dilakukan guru banyak berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Saya kecewa banget, saya kecewa sekali dengan sikap kamu, nak. Nah seperti itu, sangat mendalam sekali kekecewaannya. Nah ini posisi membuat merasa bersalah. Nah tentunya nanti Bapak Ibu bisa menilai sendiri di posisi apa Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah karena masih muda, Bu Ayu ini sama anak walinya atau muridnya, nah mungkin akrab sekali, sehingga pernah saya itu melihat dan mendengar ya, ada seorang murid itu manggil gurunya, "Hei Pak, I miss you." Nah seperti itu. Nah ini karena apa? Karena guru tersebut menganggap muridnya adalah seorang teman, sehingga tidak ada batasan antara guru dan murid. Nah, dampak yang ditimbulkan adalah ketergantungan atau bahasa kita kecanduan.
Kalau biasa dikasih terus tidak dikasih itu kecanduan gitu ya. Nah ini ketergantungan. Tuman, nah bahasa Jawanya tuman, kecanduan. Jadi kecanduan. Nah ada yang mengatakan jaluk ati ngerogoh rempelong. Nah itu. Nah apa ketergantungannya? Tadi jadi apa? Nyegerke ya, nyegerke. Kalau saya seperti ini, kalau saya terlambat sama bu guru tadi, tidak apa-apa, dibiarin saja, dibantu. Besok saat lagi saya akan terlambat juga tidak apa-apa. Nah seperti itu, ini namanya ketergantungan. Dengan posisi yang sudah enak, tidak akan mau dia untuk merubah perilakunya, tidak akan mau dia untuk memperbaiki kesalahannya. Nah itu dampak yang ditimbulkan dari kasus video 2. Tadi udah dijawab ya. Nah nanti yang betul semua dapat hadiah dari Bu Rina. Asik. Nah kita lanjut ke video yang ketiga. Lakonnya masih sama ya. Naren terlambat sekolah. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah lanjut ke posisi kontrol yang kelima. Nah posisi kontrol yang kelima adalah posisi manajer. Bagaimana seorang guru dapat menempatkan posisinya sebagai seorang manajer dalam mengatasi permasalahan yang muncul di sekolah dengan melakukan beberapa perilaku. Yang pertama melalui pertanyaan-pertanyaan ya, untuk menggali informasi ke murid ya, kenapa melakukan hal tersebut. Yang kedua, menstabilkan identitas murid. Menstabilkan identitas murid itu seperti ini. Kalau apa itu? Biasanya kita nangani anak blak pakai apa? Tangan plek. Nah, tapi ini tidak. Kita tanya dulu ya, kenapa seperti melakukan apa yang dilakukan itu, penyebabnya apa. Terus menstabilkan identitasnya supaya anak itu merasa, jadi tidak merasa menjadi orang yang gagal ya. Tidak merasa menjadi orang yang gagal. Kalau bahasa Jawanya itu kita bombong dulu. Tahu Bu, ayo bombong. Ya, bombong dulu untuk menumbuhkan apa namanya? Menumbuhkan ini. Apa Pak? Nah, kepercayaan dirinya itu supaya tumbuh. Kalau sudah kita downkan, nah itu biasanya dia merasa menjadi orang yang gagal. Nah itu terus ini menstabilkan identitas murid itu dalam rangka untuk menumbuhkan motivasi internal, motivasi yang muncul dalam diri murid sendiri, motivasi yang tanpa paksaan dari luar. Murid secara sadar akan mengakui kesalahannya dan murid
murid akan memperbaiki kesalahannya ke depannya. Nah, itu motivasi internal. Jadi tidak terus kita kalau di posisi manajer ini tidak ini, awas harus selesai besok pekerjaannya, awas kalau besok pakai sepatu putih lagi. Nah, bukan seperti itu ya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naran! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Silakan kasus yang kedua, posisi yang seperti apa guru dalam menempatkan posisi di kasus 2 ini? Apakah sebagai manajer? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Atau bahkan mungkin sebagai penghukum? Pak Bambang sudah selesai. Tidak usah dipikir jero, Pak Uut. Oke, sudah Bapak Bu Haryani masih menulis. Ya usah panjang-panjang, Bu. Pak Uut sudah selesai ya? Oke. Kelihatannya sudah selesai semua. Kita lanjut. Nah, sebenarnya apa di kasus 2 ini dampak yang ditimbulkan pada murid? Nah, dampak yang ditimbulkan adalah ketergantungan atau bahasa kita kecanduan, ya, kecanduan. Kalau biasa dikasih terus tidak dikasih itu kecanduan gitu ya. Nah, ini ketergantungan. Tuman, nah, bahasa Jawanya tuman, kecanduan. Jadi kecanduan. Nah, ada yang mengatakan jalo arti ngerogoh rempelo. Nah, apa ketergantungannya? Tadi jadi apa? Nyegerke ya, nyegerke. Kalau saya seperti ini, kalau saya terlambat sama bu guru tadi,
tidak apa-apa, dibiarin saja, dibantu. Besok saat lagi saya akan terlambat juga tidak apa-apa. Nah seperti itu. Ini namanya ketergantungan. Dengan posisi yang sudah enak, tidak akan mau dia untuk merubah perilakunya, tidak akan mau dia untuk memperbaiki kesalahannya. Nah itu dampak yang ditimbulkan dari kasus video 2. Tadi udah dijawab ya. Nah nanti yang betul semua dapat hadiah dari Bu Rina. Asik. Nah kita lanjut ke video yang ketiga. Lakonnya masih sama ya, Naren terlambat sekolah. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, yang ketiga, kasus ketiga. Nah, posisi kontrol yang ketiga berarti K3 ya. Kalau tadi K1 apa, K2 apa, yang K3. Kasus 3 maksudnya. Ini posisinya apa? Jadi ilustrasi dalam video tadi, anak terlambat dan disuruh mengganti jam ya di saat jam istirahat. Nah itu berarti guru ini menempatkan posisi kontrol di posisi mana atau di posisi apa? Apakah sebagai pemantau, monitor, atau sebagai teman? Nah, di sini berarti ada apa ya? Tolak ukur ya. Kata kuncinya di sini tolak ukur. Tolak ukur yang dilakukan oleh guru ya. Kamu tadi terlambat sekian menit, jadi harus mengganti keterlambatan kamu. Nah itu yang dikatakan oleh gurunya seperti itu. Nah ini seperti Pak Anggoro tadi yang terlambat ya. Nah nanti konsekuensinya Pak Anggoro harus mengganti ini keterlambatannya. Ini kalau yang dilakukan oleh Bu Guru tadi seperti itu. Nah ini kelihatan Pak Suwat paling belakang ini selesainya. Sudah duluan. Oke, dampaknya apa bagi murid dengan apa yang dilakukan oleh guru tersebut? Nah, dampaknya murid akan melakukan sesuatu jika diawasi. Jadi tidak muncul kesadaran dalam dirinya. Ada Budia. Ayo kita tertib. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada Budia, dia akan seenaknya. Nah, itu jadi menyesuaikan jika diawasi. Kalau ada Budia, ada Pak Suko. Kalau tidak ada gurunya, cenderung berperilaku seenaknya atau melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai kebajikan universal. Nah itu dampaknya ke murid. Tadi sudah sampai K berapa? K3 ya, kita sampai K5 dan 5 kasus. Nah ini K4 dulu ya.
Kita lanjutkan pada kasus yang keempat. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, silakan dilanjutkan, ditulis K4 ya. Sudah selesai Pak, memang cep. Satset ya. Nah, kasus yang kelima tadi yang ada percakapan seperti ini. Baiklah, Naren, menurut kamu keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan? Itu di kalimat di akhir. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah ini di situ bisa dijadikan sebagai kata kunci juga kalimat itu. Kira-kira kalau jawaban dari tadi Pak Bambang terus karena duduk di belakang ditunjuk terus. Ini yang belakang aja saya tunjuk Pak Anggoro. Silakan Pak Anggoro ke depan membawa kertas stick note-nya yang ditulis yang kasus kelima ya Pak. Menurut Pak Anggoro itu posisi kontrol guru sebagai apa? Terima kasih sebenarnya. Kalau menurut saya untuk kasus kelima itu guru sebagai manajer anak membantu untuk memanage waktu dari si anak ya, meskipun dengan pancingan bagaimana ini dan besok bagaimana semacam itu supaya anak bisa lebih mengatur waktunya seperti itu Ibu. Tadi tanggapan dari Pak Anggoro, kasus yang kelima ini adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, tepuk tangan apresiasi tadi untuk Pak Anggoro. Jadi betul sekali, kasus kelima adalah posisi guru sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Kenapa posisi guru sebagai manajer? Karena apa? Di dalam perlakuan yang diberikan guru itu hanya membantu murid, menumbuhkan kesadaran murid, kesadaran secara internal yang tumbuh dalam dirinya sendiri untuk mengakui kesalahannya dan apa? Melakukan hal ke depan itu lebih baik, tidak mengulangi, ya, tidak mengulangi. Jadi di situ tidak ada paksaan dari guru,
Jadi guru membimbingnya untuk menumbuhkan kesadarannya secara internal dengan kalimat tadi. Dengan apa Naren bisa memperbaiki kesalahannya? Siapa yang akan membangunkan Naren? Nah seperti itu. Jadi ini anak tumbuh sendiri, motivasi di dalam internal pribadinya itu tumbuh. Oh nanti saya akan memperbaiki kesalahan saya supaya besok tidak terlambat lagi, tidak bangun kesiangan dengan menyetel alarmnya. Terus meminta Kak Irma dan ibu saya untuk mengingatkan tentang hal ini. Nah itu posisi manajer ya, posisi manajer. Yang tadi di mana posisi manajer itu dapat menguatkan karakter murid. Reviewnya mundur ya dari kasus 5. Nah ini ke kasus 4 karena sudah lupa tadi kasus 4 bisa kita lihat ulang. Nah ada kalimat senang ya bikin ibu susah. Nah kata kuncinya di situ. Senang ya bikin ibu susah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Nah ini apa? Ada rasa kekecewaan yang begitu mendalam dari si guru ini dengan apa yang telah dilakukan oleh si Naren murid tersebut. Kira-kira menurut Pak Bambang apa ini kasus keempat? Gambar lagi. Di sini nggak apa-apa ya. Dari apa yang lihat dari video tadi bahwasanya di sini ibu ini dalam artian seakan-akan membuat anak ini betul-betul merasa bersalah, sehingga anak tersebut berpikiran bagaimana permasalahan ini sehingga membuat ibu itu sangat membuat hatinya kecewa, sehingga anak tersebut istilahnya apa? Ewoh dan juga sangat-sangat bersalah seperti itu, sehingga pilihan saya adalah guru itu sebagai atau membuat anak tersebut bersalah. Betul apa ini? Ada seperti itu. Matur. Terima kasih Pak Bambang. Nah ini saya ingin tahu jawabannya. Bu Aryani, silakan Bu ke depan karena ini tidak cukup nih. Di depan. Menurut Bu Aryani, kalau menurut Pak Bambang kasus keempat adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau menurut Bu Aryani boleh beda Bu? Oh sama ya. Ya gimana yang lain? Kira-kira setuju? Ya setuju, betul ya, betul sekali. Menurut Pak Bambang betul. Jadi di sini ada suatu kalimat yang diungkapkan oleh guru tersebut. Jadi guru itu merasa kecewa yang sangat mendalam ya. Merasakan ada kekecewaan yang sangat mendalam. Nah ini pada kasus ketiga ada kalimat. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas ya. Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Nah, itu kata kuncinya. Berarti kalau kita lihat kasus ketiga ini cenderung di posisi mana seorang guru menempatkan posisinya? Bu Rita, posisi mana kasus ketiga? Saya kalau melihat kasus di
masih bingung ya antara manajer dengan pemantau. Berarti antara itu ya Bu, jawaban Bu Rita antara dua pilihan itu. Kalau penghukum tidak ya Bu ya. Nah, menurut Bu Rita bukan penghukum, bukan juga merasa bersalah, bukan ya. Nah ini masih 50-50 kalau Bu Rita. Nah kalau Bu Ayu kasus 3 ini menurut Bu Ayu posisi guru di posisi kontrol. Menurut saya sebagai pemantau ya, tadi seingat saya kan kalau pemantau dihitung-hitung dan diberikan apa yang dapatnya apa. Tadi dia terlambat 20 menit jadi harus tinggal 20 menit. Itu menurut saya. Ya terima kasih Bu Ayu. Tepuk tangan untuk Bu Ayu. Ya betul sekali ya. Jadi posisi kontrol yang ketiga ini adalah posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Jadi menurut Bu Ayu dihitung-hitung, benar dihitung-hitung. Dia terlambat sekian harus mengganti sekian. Nah itu hitungannya kayak bakul tadi ya, jelimet. Nah itu jadi guru menempatkan posisi sebagai pemantau, monitor ya, monitor, selalu memonitor apa yang dilakukan murid disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, seperti itu. Nah ternyata Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa memahami dengan materi yang disampaikan ini. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Bukan seperti itu ya. Saya kasih contoh. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Oh, berarti kelipatan 2 ya. Selebihnya boleh sisanya. Tepuk 2 kali. Tepuk 4 kali. Oke, fokus ya. Tepuk 5 kali. Bu Rita gagal fokus ini. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Tata tertib gitu ya. Nah itu peraturan tata tertib. Nah ini berbeda dengan keyakinan ya. Ini nanti materi kita selanjutnya tentang keyakinan. Cuma kalau di dalam tahapan menanyakan keyakinan itu biasanya guru bisa mengungkapkan kata-kata atau kalimat seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas, percaya sebagai kelas atau keluarga. Misalnya, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati bersama. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Jadi menanyakan tentang apa yang sudah diyakini siswa atau diyakini murid ya, yang selama ini ada di sekolah kita itu dikembalikan lagi ke dalam masing-masing individu murid untuk menumbuhkan, tujuannya tadi untuk menumbuhkan kesadaran internal, kesadaran yang tumbuh dalam diri murid sendiri. Nah itu tahapan segitiga restitusi yang harus dilakukan oleh seorang guru yang menempati posisi sebagai manajer. Nah ini kata kuncinya. Jadi di sini posisi manajer jadi diidentifikasi. Suara guru sebaiknya tulus. Jadi suara gurunya tulus, tidak membentak-bentak tadi ya,
tumbuh dari hatinya, tidak menyimpan rasa dendam, tidak perlu marah. Jadi dengan suara, biasanya suaranya datar, ya, tidak suara dengan nada yang tinggi. Nah, kalau nada tinggi itu sudah menunjuk kalau kita itu sebagai penghukum. Terus yang keempat, tidak berpikir seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid. Kalau keempat ini tadi posisi yang merasa bersalah, ya, pembuat merasa bersalah. Posisi manajer tidak bersenda gurau, bisa menempatkan diri sebagai guru, ya, jadi tidak menempatkan diri dan murid itu sebagai teman, tetapi ada kewibawaan kalau di dalam posisi manajer ini. Posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan. Jadi tadi menumbuhkan motivasi internal murid, guru hanya bisa membantu, membimbing untuk menumbuhkan kesadaran sehingga murid mampu melakukan perbaikan kesalahan di masa yang akan datang atau pada berikutnya itu tidak mengulangi, ya, tidak mengulangi kesalahannya, tetapi tidak secara terpaksa, tapi muncul dalam diri individu murid itu sendiri. Nah, itu materi tentang budaya positif yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, ya, biar masih semangat. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada narasumber sosialisasi budaya positif di sekolah. Semoga apa yang sudah kita terima, kita dengarkan pada pagi hari ini bisa membawa SMK Negeri 1 menjadi SMK yang lebih baik dan lebih berkarakter lagi di hari-hari ke depan. Mengutip dari filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut, maka tanam, rawat, dan sayangilah hingga tumbuh budaya positif di sekolah. Selamat pagi, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Febri. Silakan duduk, Febri. Baik, Bu, terima kasih. Maaf, Bu, sebelumnya ada apa ya, Bu, kok saya tiba-tiba dipanggil ke sini? Oh iya, Febri, hari ini Ibu melihat kamu memakai sepatu putih. Kenapa, Febri? Ya, Bu, maaf, Bu. Tadi saya bangunnya kesiangan. Sehingga sepatu yang ada di depan pintu saya langsung pakai dan tidak melihat warna sepatunya. Kenapa bisa bangun kesiangan, Febri? Tadi malam begadang sampai jam 12 malam, Bu. Ngapain aja sampai jam 12 malam? Main HP. Ya, main HP, tidur begadang, itu tidak salah. Tapi kita harus tahu waktu. Jangan tiap hari begadang dan main HP sampai larut malam. Kita harus pandai-pandai membagi waktu. Misalnya sekali-sekali pas malam minggu, besoknya kan libur, jadi tidak masalah, tidak mengganggu aktivitas sekolah. Nah, sekarang kalau seperti ini, Feby masih ingat keyakinan kelas kita tentang apa? Lalu bagaimana Febri menerapkan keyakinan kelas kita itu? Setelah kejadian ini saya tidak akan mengulanginya lagi.
kondusif dan nyaman untuk kalian belajar. Silakan saya kasih kertas, ditulis masing-masing, bisa menulis di kertas lalu ditempel ya. Oke, saya pergi. Ya, sekarang silakan ditempelkan. Kalau sudah selesai nulis, tempelkan di sebelah sini. Kemudian sebelah kiri. Dari sana dari sana. Silakan ditempelkan. Silakan lanjut sini. Dari ini. Dari situ ada. Silakan. Nah, sekarang saya minta 2 orang dari kalian untuk maju ke depan. Saya minta Mbak Kiki sama Prita. Silakan ambil 2 tulisan dan dibaca. Disiplin dan tidak boleh terlambat. Oke, dari Kiki silakan. Ya, oke. Masuk kelas tepat waktu dan menghargai satu sama lain. Oke, kita kasih. Nah, ini tadi kesepakatan yang sudah kalian buat, sudah tertuang di dalam kertas yang tertempel di depan. Nanti saya akan buatkan dalam suatu tulisan ya, nanti yang bisa dipajang di kelas dan harus kita sepakati